Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam acara majlis ilmu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-rahmatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mengkaji dua ayat dari surat At-Taubah, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Silakan Al-Qur'annya dibuka. Surat At-Taubah ayat 28 dan ayat 29. Kita baca. Saya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para jamaah sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الله من فضله إن شاء. Ya, hanya tidak dibaca insya. Innallaha alimun hakim.
innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Mari kita fahami ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal harama. Maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram ba'da amihim hadha, setelah tahun ini. Wa in khiftum ailatan, dan jika kamu takut akan susah atau akan miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi, maka Allah akan mencukupkan kamu dari keutamaannya. Insya'a, jika Dia Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qatilu, perangilah alladzina la yu'minuna billahi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhiri, dan tidak beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallah, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa rasuluhu, dan rasulnya, wala yatinuna dinal haqqi, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari mereka orang-orang yang diberi Alkitab.
hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka diberi jizyah ataupun upeti an yadin, dari tangannya. Wahum shaghirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang hina ataupun yang kecil. Demikian surat At-Taubah ayat 28 dan ayat 29. Ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat peduli kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, Allah tidak peduli. Karena apa? Karena mereka meskipun berbuat baik, meskipun tingkah lakunya baik, tapi karena tidak ada iman di dalam hatinya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nilai keimanan itu sangat penting sekali. Ya, meskipun sekecil biji sawi, kalau orang yang beriman, pasti mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya melalui proses-proses, melalui pencucian. Asal beriman, dijamin masuk surga. Nah, kalau orang itu maksiat, sampai berzina, mencuri. Rasulullah pernah ditanya, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa dalam Al-Quran, la tai'asu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Bahkan dosa syirik pun, kalau dia bertobat dan meninggalkan kesyirikan, maka dosanya pun akan diampuni. Para sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, meskipun dia itu penzina ataupun pencuri, wa in zana wa in saraq, meskipun orang itu penzina, meskipun orang itu pencuri, semuanya akan diampuni oleh Allah kalau mau bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Satu contoh, orang yang sudah membunuh 100 orang, kemudian dia bertobat dan belum melakukan kebaikan-kebaikan, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi, mohon maaf, insya Allah kita ini mungkin dosa, ya paling dosa kita itu ya ngerasani orang, itu dosa kita. Insya Allah kita tidak ada yang melakukan dosa besar, ya. Kita tidak ada yang jadi pembunuh. Ada enggak anak-anak yang pernah membunuh? Enggak ada. Ada yang pernah berzina? Na'udzubillah. Nah, itu insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, innamal musyrikuna. Siapakah mereka yang disebut dengan orang-orang musyrik? Kata musyrik artinya menyekutukan. Siapa saja yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan ciptaannya, dengan hambanya, maka disebut musyrik. Ya. Ustadz, itu orang Nasrani
orang Yahudi itu kan menyembah Allah. Benar. Orang Nasrani, orang Kristen menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain daripada Allah. Maka juga dikatakan apa? Musyrik. Ustadz, bagaimana orang yang tidak percaya akan wujudnya Allah, apakah juga termasuk musyrik? Ya, mereka juga termasuk musyrik. Jadi ada orang, ada dua macam orang. Yang satu tidak percaya akan wujudnya Allah. Berarti orang ini disebut apa? Ateis ataupun komunis. Tapi ada yang percaya akan wujudnya Allah, tapi dia tidak memilih agama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya free thinker. Free thinker. Jadi tidak memeluk salah satu agama. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi banyak orang-orang di Singapura itu tidak punya agama. Ya, tidak punya agama. Ditanya, Anda agamanya apa? Saya tidak punya agama. Kristen? Enggak. Konghucu? Enggak. Buddha? Enggak. Apalagi Islam? Enggak. Pokoknya saya tidak punya agama. Itu namanya free thinker. Kalau di Indonesia, orang yang tidak punya agama itu, yaitu menganut aliran kepercayaan. Jadi dia tidak memeluk salah satu agama, tapi percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak memeluk satu agama. Ini juga masuk kategori musyrik. Maka hukumnya orang musyrik itu adalah najis. Najis ya. Apa arti najis? Yang najis itu ada yang berpendapat bahwa orang musyrik itu najis. Najis zahiran wa batinan. Najis secara zahir dan juga secara batin. Artinya kalau kita tersentuh dengan orang musyrik, maka kita wajib untuk berwudu. Karena badannya orang musyrik itu najis. Bahkan kita diharamkan untuk meminum bekas bejana, bekas tempat minum, tempat makan orang-orang musyrik. Hati-hati. Ya, kalau kalian bertamu ke rumah orang yang bukan Islam, maka kalian tidak boleh menggunakan gelas, cangkir, piring dari mereka. Ya. Tapi kalau kemasan boleh. Seperti ini, nah ini boleh. Tapi kalau sudah memakai bejana orang-orang musyrik, itu hukumnya apa? Haram. Maka orang yang berpendapat bahwa tubuhnya orang musyrik itu najis. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa yang najis itu adalah batinnya saja. Tubuhnya enggak. Jadi kalau kita bersalaman dengan orang musyrik, itu tidak membatalkan wudu atau tidak harus bersuci. Karena tubuh mereka tidak najis. Tapi yang kotor adalah hatinya. Nah ini pendapat yang kedua. Monggo pilih yang mana. Ya. Kemudian innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ya, kata al masjidu al haram ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama. Apakah Masjidil Haram itu hanya terbatas masjid yang ada Ka'bahnya saja, ataupun di luar masjid juga disebut Masjidil Haram, atau seluruh tanah di Mekah
itu juga termasuk Masjidil Haram. Ini yang perlu diketahui bersama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud Masjidil Haram itu ya sekitar masjid itu saja. Kalau orang sholat di luar Masjidil Haram, dalam tanda petik tidak bersambung, maka dia bukan sholat di Masjidil Haram. Jadi contohnya, ini Masjidil Haram, kemudian terputus, dia sholat di sana, tapi mengikuti imam Masjidil Haram. Kalau tidak bersambung, maka dia tidak sholat di dalam Masjidil Haram. Ini hujjah yang pertama. Pendapat yang kedua, Masjidil Haram itu adalah tanah yang di sekitar Masjid Al-Haram. Jadi bukan bangunannya saja, tapi di luar pun termasuk Masjidil Haram. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ketika beliau Isra Mi'raj itu bukan startnya bukan dari dalam Masjidil Haram. Tapi di tempat lain yang agak jauh dari Masjidil Haram. Tapi apa kata Al-Qur'an? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi di luar lingkungan masjid itu juga termasuk Masjidil Haram. Maka orang yang sholat di hotel yang dekat dengan masjid itu juga pahalanya sama dengan 100.000 seperti sholat di dalam Masjidil Haram. Pendapat yang ketiga, seluruh tanah haram ya itu semuanya termasuk Masjidil Haram. Jadi utamanya kota Mekah, termasuk Arafah, termasuk Muzdalifah, termasuk Mina, yang masuk wilayah haram bukan tanah halal itu termasuk juga Masjidil Haram. Maka kalau beberapa tahun terakhir ini karena hotel Jamaah Indonesia ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo dari Masjidil Haram, maka fatwa dari pemerintah Arab Saudi bahwa seluruh tanah haram itu termasuk Masjidil Haram. Ini pendapat yang ketiga. Apa dasarnya? Ketika Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini adalah perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Nanti kalau kalian semua bisa kuliah di Mekah, bisa umrah, bisa haji, nanti kalian akan melihat Hudaybiyah. Ya, anakku sekalian, ini sekarang ini, mohon maaf nih sedikit, Saudi ini menerima pelajar-pelajar dari Indonesia, ya, tidak hanya di Madinah saja, tapi di provinsi-provinsi selain Madinah itu sekarang diterima semuanya, termasuk di Taif, di Jizan, di Abha, di Qasim. Ini siapa yang daftar langsung diterima. Maka yang punya ijazah silakan mendaftar, ya, sambil nunggu, sambil berdoa, insya Allah akan diterima. Ini kalau ada kesempatan silakan Bapak Ibu sekalian yang punya anak yang lulusan Aliyah, ya, silakan untuk mendaftar. Sekarang linknya dibuka seluruh Saudi Arabia. Jadi provinsi-provinsi ini sekarang menerima pendaftaran mahasiswa-mahasiswa asing, khususnya pelajar Indonesia. Silakan, ini kesempatan bagi kalian semuanya. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasul berada di Hudaybiyah. Ketika mau masuk sholat zuhur, Rasul berhenti
kemudian Rasul masuk ke tanah halal. Jadi Hudaybiyah itu perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Tanah haram itu artinya wilayah haram. Tanah halal itu di luar daripada wilayah apa? Wilayah haram. Di luar wilayah haram. Rasul masuk, melangkah perbatasan, kemudian sholat. Ya, sholat di situ. Artinya bahwa semua tanah haram itu termasuk Masjidil Haram. Nah, inilah kalau satu ketika nanti, kalau kita meskipun tidak dekat dengan Masjidil Haram, tapi masih di dalam wilayah tanah haram, maka sama dengan pahalanya sholat di Masjidil Haram. Selanjutnya, larangan untuk sholat bagi orang-orang musyrik, apakah hanya berlaku di Masjidil Haram saja, ataupun berlaku di seluruh masjid-masjid selain daripada Masjidil Haram? Ini penting sekali. Ada yang berpendapat bahwa yang tidak boleh adalah hanya sholat di Masjidil Haram saja. Tapi ada yang juga berpendapat bahwa dilarangnya untuk memasuki masjid bagi orang-orang musyrik adalah untuk seluruh masjid di bumi Allah. Apa alasannya? Orang musyrik ini najis. Maka orang yang najis tidak boleh masuk masjid. Kita, orang Islam, ketika dalam keadaan hadas besar, ya, setelah berhubungan suami istri, ataupun keluar sperma atau air mani, itu kita tidak boleh masuk masjid. Ya, sebelum mandi jinabat. Kaum wanita ketika datang bulan atau dalam keadaan nifas pun tidak boleh masuk dan tinggal di dalam masjid. Jadi aturan dilarangnya masuk masjid bagi orang-orang musyrik berlaku untuk seluruh masjid-masjid di atas bumi Allah ini. Bukan hanya di Masjidil Haram saja. Kira-kira orang Kristen setelah berhubungan suami istri kira-kira mandi jinabat enggak? Kira-kira ya. Ini kita tidak membahas masalah najis enggak najis. Saya tanya, orang Kristen, orang Hindu, Buddha, setelah mereka berhubungan suami istri kira-kira mandi jinabat enggak? Enggak. Kalau mandi besar iya. Kalau samponan iya. Tapi dia tidak niat mandi junub. Hanya mungkin karena panas, hanya sumuk, atau hanya keringetan. Kemudian mandi besar, samponan, sabunan, ya. Tapi tidak niat untuk mandi junub. Artinya mandinya bukan untuk menghilangkan hadas besar, tapi mandinya karena mandi biar segar. Mandinya biar seger, biar bersih. Nah, itu mandinya niatnya hanya karena sumuk. Nah, itu. Sama halnya kalau kita mulai dari pagi sebelum subuh tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa sampai maghrib, tapi nggak ada niat untuk puasa, kira-kira disebut berpuasa nggak? Tidak. Mungkin niatnya cuma mau diet saja. Artinya bahwa seumpama mereka sudah mandi,
Tapi mandinya bukan karena niatnya menghilangkan hadas besar. Maka mereka dilarang untuk masuk ke rumahnya Allah. Ini salah kita semuanya. Kalau mengundang pejabat, baik itu camat ataupun bupati, kebetulan bupatinya atau sekdanya itu bukan orang muslim, maka mereka masuk masjid sambutan. Tidak boleh, karena mereka itu najis. Ya, ini bukan bukan ras. Enggak. Memang rumah Allah itu harus dihormati. Tidak boleh diinjak-injak kehormatannya, martabatnya. Nah, ini penting. Kemarin ada seorang kiai menerima biksu dari Thailand, dimasukkan ke masjid, diterima di masjid. Ada rombongan biksu di Pekalongan itu masuk masjid semuanya. Itu salah. Karena masjid itu rumah Allah dan suci. Yang sekarang ini banyak masjid-masjid yang tujuannya mendirikan masjid itu bukan untuk hanya ibadah saja, tapi masjid untuk rekreasi. Seperti Kubah Mas di Depok, atau sekarang itu Masjid Al-Jabar di Bandung. Itu mereka yang bukan beragama Islam itu masuk masjid dengan seenaknya. Nah, ini tanggung jawab para pemangku masjid, bahwa masjid dijadikan untuk rekreasi, untuk wisata, dan menghilangkan martabatnya, kemuliaannya, dan itulah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masjid itu tempat untuk beribadah, bukan untuk wisata. Nah, ini yang harus diluruskan. Jangan sampai masjid itu dimasuki, diinjak-injak oleh orang-orang yang najis. Ini. Kemudian selanjutnya, wa in khiftum ma'ilatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Dulu kota Mekah itu kota perdagangan. Sebelum Islam berjaya, sebelum Fathul Mekah, itu Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Dan Mekah itu termasuk kota perdagangan, bisnis. Semua orang boleh masuk situ. Tapi ketika Islam sudah menguasai, Rasulullah sudah memenangkan dan menguasai Masjidil Haram, maka setelah itu Masjidil Haram diharamkan untuk orang-orang yang tidak beragama Islam. Ketika itu orang-orang Islam ragu. Wah, gimana kalau nanti selain Islam tidak boleh masuk Masjidil Haram? Bagaimana bisnis kita? Bagaimana perniagaan kita? Maka Allah menjamin, wa in khiftum ma'ilatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Jangan khawatir. Kalau kamu merasa susah, merasa takut miskin, takut fakir, Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Dan sekarang ini kita bisa lihat bahwa kota yang tidak pernah mati sepanjang tahun, bukan sepanjang malam, sepanjang tahun, hanya kota Mekah dan kota Madinah. Toko-toko buka 24 jam, tidak pernah tutup. Dan semua datang ke Mekah dan ke Madinah. Tidak ada yang mengalahkan keramaian dari kota Mekah dan Madinah. Ya, bahkan di New York
di Amerika, di Eropa, tidak ada kota yang ramainya melebihi keramaian Mekah dan Madinah. Ya. Tidak ada turis yang berkunjung. Dalam tanda petik, turisnya adalah orang-orang yang mau umroh dan haji. Sebanyak yang di Mekah ataupun di Madinah, mana? Tidak ada. Jepang, Cina, tidak ada. Hanya Mekah dan Madinah, kota yang hidup selama sepanjang tahun. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Jadi Allah cukupkan, ya. Bahkan tanah termahal di dunia adalah tanah di Mekah dan di Madinah. Amerika kalah mahalnya tanah, ya, apalagi Jakarta, tidak ada apa-apanya. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tugas kita, yaitu di dalam ayat yang ke-29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri. Tugas kita adalah memerangi. Memerangi bukan hanya membunuh, tapi menjauhi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah telah haramkan, dan juga apa yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna qatalu artinya memerangi. Memerangi bisa bermakna bukan hanya membunuh, tapi juga menjauhi, ya, menjauhi. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman dan tidak mau diajak untuk beriman, jauhi, jangan dekati mereka. Orang yang selalu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka jauhi mereka itu. Jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Nah, kita, khususnya kita umat Islam ini, sekarang lagi diuji. Lagi dites money. Diuji sampai di mana kepedulian kita terhadap halal dan haram. Ya, beberapa waktu yang lalu di Solo ini, kalau di Jakarta enggak apa-apa, di Surabaya enggak apa-apa. Di Solo diadakan satu pameran festival. Judulnya Festival Makanan yang Tidak Halal. Ini bukan sekedar festival, tapi ini mencoba sampai di mana greget umat Islam. Ketika ada festival makanan tidak halal. Dan ini memang by design. Disengaja. Kenapa mereka tidak mengatakan festival babi panggang? Nggak apa-apa. Atau festival sate kirik, sate asu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut hal haram, ini tujuannya menguji umat Islam. Nah, ternyata umat Islam kayaknya nggak peduli mau makan haram, mau makan halal. Nah, ini kita diuji. Jadi festival itu untuk menguji sampai di mana gregetnya umat Islam di Solo ini. Karena Solo ini termasuk kota pergerakan. Ya, di mana pergerakan di Solo. Ya, ini sudah dikenal oleh seluruh dunia bahwa kota Solo itu kota pergerakan. Maka kalau saya ke Singapura tidak berani menulis Solo. Ya. Dari mana
Surabaya, Klaten, tapi tidak berani Solo karena yang dikenal itu Solo. Nah, ini kalau Solo ini teroris ini. Nah, itu nanti akan diikuti, ya, akan dicurigai. Jadi begitu. Maka orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dengan sengaja, itu mereka sudah melecehkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walayadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Kalau Anda ahlu kitab, peganglah kitab Taurat ataupun kitab Injil. Jangan setengah-setengah. Ya, Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Karena agama itu adalah wilayahnya Allah. Hidayah itu adalah haknya Allah. Dan memang sebagai sunnah Allah menciptakan manusia, ada yang mau beriman, ada juga yang tidak mau beriman. Itu memang sunnahnya. Jadi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Mau dipaksa pun kalau belum dapat hidayah, tidak akan masuk Islam. Asalkan masing-masing itu beragama dengan agama yang benar. Orang Yahudi beragama sesuai dengan syariat Yahudi. Orang Nasrani beragama yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Isa alaihi salam. Tapi mereka mengaku Yahudi, mereka mengaku Nasrani, mereka mengaku Islam, tapi tidak beragama dengan cara yang benar. Itu juga yang harus kita perangi, yang harus kita jauhi. Di antara mereka adalah ahlul kitab. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka diberi upeti. Nah, ini kehinaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dia mau beragama asalkan mendapatkan upeti ataupun mendapatkan pajak, ya. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, karena hidupnya mereka hanya ansih untuk materi, untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Maka orang-orang Islam yang tidak beragama dengan benar, maka mereka sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Matsalul ladzina hummilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Ini kalau kita kiaskan kepada orang Islam, orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak membaca kitab Al-Quran, tidak faham Al-Quran, bahkan tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, mereka itu sama dengan keledai. Mereka itu sama dengan orang Yahudi. Mereka diberi kitab Al-Quran yang luar biasa, tapi mereka tidak mau membacanya. Mereka tidak faham makna-maknanya. Ya, Al-Quran ini penuh dengan ilmu, penuh dengan nasihat, penuh dengan hukum-hukum. Kalau kita tidak faham, maka Al-Quran ini hanya sebatas bahan bacaan saja, la ta'thira lahu, tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya, hanya membaca saja. Meskipun membaca juga dapat pahala, tapi esensinya tidak kena. Nah, coba kalau penjenengan baca Al-Quran, padahal itu sesuatu yang penting, contohnya innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah, contohnya. Tidak paham. Lalu apa yang didapatkan dari ayat itu kalau nggak paham? Ada orang Islam
makan darah, saren, apalagi bahasa pemberi dede ya. Nah, dia di warung makan saren itu, padahal itu hukumnya apa? Haram. Padahal hukumnya haram. Loh kok dimakan? Loh kenapa? Masa gak boleh? Loh, itulah kalau tidak membaca Al-Quran. Memakan sesajen, meskipun itu ayam goreng, ataupun ayam ingkung, itu dimakan. Apa? Loh, kan halal ini ayam. Bukan ayamnya, tapi itu sesajen. Karena disembelih, bukan karena Allah. Disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tidak paham. Nah, banyak orang-orang Islam itu terjebak. Apa? Makan sate jamu. Penasaran. Apa tuh sate jamu? Langsung makan di pinggir jalan situ. Wah kok enak. Wah enak. Di badan panas katanya. Tanya sama penjualnya. Ini sate jamu, ini sate apa Pak? Sate asu. Loh, kenapa? Nggak tahu. Kalau asu juga haram. Loh mana dalilnya? Oh, yang diharamkan cuma daging babi. Mana? Mana? Nggak ada itu daging asu, nggak ada. Daging ketek nggak ada. Daging kucing pun nggak ada. Maka ada salah satu organisasi, tidak saya sebutkan ormas, yang menghalalkan apa? Daging kirek. Saya pernah datang ke sana. Saya mentakkit. Saya tanya, betul nggak di organisasi ini menghalalkan daging anjing? Apa jawabannya? Yang menghalalkan bukan kami, tapi Allah yang tidak mengharamkan. Ya, jawabannya diplomatis. Ya, kami tidak mengharamkan, tidak menghalalkan, tapi Allah tidak mengharamkan daging anjing. Memang nggak ada. Dalam 3 ayat itu memang tidak ada. Nah, di surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, dan surat Al-An'am, qul la ajidu fima uhiya ilayya, ya, muharraman illa ayyakuna daman masfuhan, apa? Aulahma khinzir. Tidak ada aulahma khinzir, walahmal kalbi, walahma kiti, tidak ada. Walahma fa'ri, tidak ada. Loh kalau itu semuanya Al-Quran panjang loh itu nanti. Kalian susah menghafalkannya. Ya. Maka cukup dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu dhinabin minas sibai haramun. Setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring, maka hukumnya haram. Kullu dhi mihrabin minat thairi haramun. Setiap burung yang mempunyai kuku cengkram, maka hukumnya apa? Haram. Kata mereka, itu kan hadis. Lebih kuat mana antara hadis dengan Al-Quran? Loh, ini mau padu apa kok kuat-kuatan? Enggak. Lah saya tanya, berarti kalau kalian tidak menganggap hadis itu suatu hal yang penting, artinya lebih kuat Al-Quran daripada hadis, maka saya tanya, bagaimana hukum memakan bangkai ikan? Oh boleh, kenapa? Kan ada hadisnya. Loh, dalam hal tadi kamu nggak mau hadis, tapi dalam hal bangkai kamu mau hadis. Jadi bangkai itu haram semuanya. Itu dalam Al-Quran. Hurimat alaikumul maitata. Diharamkan atasmu bangkai. Semua bangkai. Tapi Rasulullah mengecualikan
kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan bukan cukup bangkai belalang saja, tapi sejenis belalang itu juga halal. Bagaimana Ustadz kalau bangkai anjing anjing laut? Halal nggak? Halal. Halal. Bagaimana kalau ada bangkai kambing masuk ke laut? Wow, ini halal ini. Kenapa? Bangkai ini sudah masuk laut ya. Kan al-bahru wahil mai tatu. Al-bahru tahurun wal hillu mai tatu. Laut itu suci dan bangkainya halal. Ada kambing masuk ke bangkai kambing masuk ke laut jadi enggak. Yang dimaksud adalah binatang yang hidupnya di laut. Bagaimana kalau ada binatang yang hidupnya di dua alam? Contohnya kata. Kata itu hidupnya di mana? Dua alam. Kalau mati haram. Ya, jadi tidak boleh bangkai. Loh, kalau bangkai semua diharamkan, gimana cara menyembelih ikan teri itu? Ikan teri disembelih hidup-hidup, baru disembelih, baru dimakan, enggak. Ya, artinya kalau di dalam Al-Quran tidak ada dan di hadis ada, maka kita menggunakan hadis. Karena Rasul ditugaskan oleh Allah liyubayyina lakum ma nuzzila, yaitu untuk menerangkan apa yang diturunkan. Kalau dalam Al-Quran belum termaktub, maka Rasulullah menambahkan apa yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Ya, bahkan kias pun boleh. Kenapa? Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau di negara-negara yang tidak makan nasi, itu zakatnya bukan beras, tapi qamah, gandum. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Maka dikiaskan. Kalau zakatnya itu gandum sebagai makanan pokok, maka beras sebagai makanan pokok, maka gandum diganti dengan apa? Beras. Begitu. Ya. Alhamdulillah sudah jam 4. Kita akhiri pelajaran kita. Insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan yang akan datang. Sekali pesan saya, kalau ada teman-teman, karena kemarin itu ada pertanyaan di salah satu pengajian ibu-ibu, ada ibu-ibu tanya, betul enggak Ustadz, orang Kristen itu enggak boleh ikut pengajian di masjid? Saya bilang betul. Oh gimana ya, saya tiap datang ke masjid bawa pembantu saya, sedangkan dia itu Kristen. Ya nanti kalau ikut ya di luar saja Bu, saya bilang gitu. Tetap ikut pengajian enggak apa-apa, tapi mendengarkan di luar. Maka sebab itulah kita jelaskan bahwa innamal musyrikuna najasun. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.